Selamat datang di channel Review Drakor. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Young Chong-gi menghentikan mobilnya di sebelah mobil Yuseon, kemudian memberikan ponselnya kepada Yusan. Di sisi lain, Hae-jin meretas ponsel Chong-gi. Setelah selesai, Yuseon mengembalikan ponselnya. Dari kejauhan seseorang memotret mereka. Melihat semua orang kembali, Jae-hui bersembunyi di dalam lemari. Han-jun menghentikan langkahnya setelah mendengar ponsel berdering. Dari dalam lemari, Jae-hui segera mematikan ponselnya. Saat Han-jun membuka lemari, Jae-hui menutup kepala Han-jun dengan baju. Lalu memukul Han-jun dan langsung pergi dari sana. Keesokan paginya, Jae-hui mengantri di depan cafe Minamdang. Dia melihat ke arah dalam dan mencari Han-jun. Di sana, dia bertemu Gwang Tae yang ternyata sudah membuat janji dengan dukun Nem. Jae-hui pun ikut masuk ke dalam bersama Gwang Tae. Di ruangan Han-jun, Gwang Tae sedang berkonsultasi. Jae-hui mendekati Han-jun, lalu berkata, "Kau bukanlah dukun, tapi pemrofil. Dan kau sempat dipenjara 3 tahun lalu karena memalsukan bukti." Flashback, Han-jun keluar dari penjara. Dia menghentikan langkahnya saat melihat mobil di sampingnya. Ternyata itu adiknya Hae-jin. "Bukankah kau ada di Singapura?" tanya Han-jun. "Aku sudah dipecat dari BIN," jawab Hae-jun. Mereka pun pergi untuk menemui Sukul. Di perjalanan, Han-jun mendengar seorang wanita menelpon dan mengatakan kalau putranya hilang membawa semua buku tabungannya, dan polisi hanya menyuruhnya menunggu. Setelah bertemu, Sukul bercerita kalau dia sudah menyewa seluruh gedung, tetapi usahanya tidak laku. Seorang wanita masuk ke dalam. Karena merasa tempat itu aneh, dia permisi keluar. "Kau ingin mencari putramu yang kabur?" tanya Han-jun. "Bagaimana kau tahu?" tanya wanita itu kagum, lalu ia meminta Han-jun agar mencari anaknya. Han-jun meminta nomor telepon putranya, lalu menyuruhnya pergi. Hye-jun langsung meretas ponsel putra wanita tersebut. Ternyata, seseorang memanfaatkan Gyeong-jun untuk melakukan tindak kriminal. Ha-jun pun meminta Hye-jun untuk melacak lokasinya. Mereka pun langsung pergi ke lokasi tersebut. Di sana mereka melihat beberapa murid sekolah dan beberapa gangster. Sukul memasuki ruangan itu dan memukuli para gangster. Para gangster dan pembuli Gyeong-jun sudah terikat. Melihat itu, Nadan yang ternyata teman dari Gyeong-jun menghampiri mereka dan ingin menjadi asistennya. Mereka pun kembali ke gedung sewa. Dengan membawa Nadan, mereka pun berencana untuk membuka praktik dukun bersama dan diberi nama Cafe Minamdang. Mereka pun mulai membereskan ruangan dan memulai cafe. Sukul menjadi baristanya. Nadan menjadi pramusaji, lalu Han-jun akan membereskan masalah tamu di ruangan VIP-nya. Seperti itulah awal mula Cafe Minamdang. Kembali ke Jae-hui yang menanyai Ha-jun, "Apa kau sungguh memalsukan bukti dan membantu Choi yang siap kabur? Apa aku sedang diinterogasi? Bila ingin tahu, baca saja putusan hakim," jawab Han-jun. "Aku sudah baca. Tetapi keputusan hakim bukanlah segalanya, jadi jelaskan semuanya padaku," ucap Jae-hui. "Jaksa Han Jae-jong terbunuh, apa kau sudah meminta maaf ke keluarganya?" tanya Jae-hui. "Aku selalu merasa bersalah, tetapi aku tidak melakukan kesalahan apapun," jawab Han-jun. "Apapun rencanamu, aku pasti akan menangkapmu," kata Jae-hui marah. Lalu ia pergi. Sekretaris Ge memberikan foto Yusun saat bertemu Payung ke Kyung-ho. Dengan marah, dia pun langsung menelpon Young Chang-gi. "Istrimu menawarkan sejumlah uang dan memintaku untuk memberikan bukti kasus pembunuhanmu," ucap Chang-gi. "Sepertinya Bully ingin memojokkanmu di rapat pemegang saham nanti," ucap sekretaris Koi. Dengan marah, Kyung-ho meminta Chang-gi untuk menemuinya dan membawa bukti itu. Han-jun dan timnya yang mendengar itu pergi mengikuti Chang-gi. Jae-hui yang sedang memata-matainya bersama jaksa Cha langsung mengikuti mereka. Setelah sampai, Chang-gi keluar sambil membawa dokumen. Sayangnya mobil Han-jun ketahuan oleh para pengawal Kyung-ho. Di dalam, Chang-gi sedang berlutut di depan Kyung-ho dan seseorang memukulnya. Sukul keluar dari mobil dan melawan para petugas keamanan tersebut. Setelah mengalahkan petugas, mereka masuk dan mengecek keadaan. Kyung-ho mengambil dokumennya dan meminta anak buahnya untuk mengurus Chang-gi. Mereka pun membawa Chang-gi pergi. Ha-jun dan Sukul diam-diam mengikuti mereka.
Sementara Hee Jun dan Naden mengawasi Gyung Ho. Di mobil, Jae-hui mendapat telepon kalau Yusun memberitahu kejadian pembunuhan Gyung Ho dan memberitahu lokasinya saat ini. Ternyata lokasi Jae-hui saat ini adalah file milik Gyung Ho. Cha Do-won pun langsung meminta surat penangkapan. Para anak buah Gyung Ho melempar Chang-gi ke lubang dan akan menguburnya. Saat surat perintah penangkapan sudah siap, mereka mendengar suara Anah dan mencarinya. Jae-hui melihat Han Jun sedang melakukan ritual dan bertanya, "Apa yang kau lakukan, Nem Han Jun?"